Yakin kita bahwasanya zat Allah Ta'ala itu zat yang tunggal, yang tidak ada bandingan untuknya, ada syarikat baginya, yang tidak menghajatkan kepada waktu dan tempat, tidak terkait oleh arah, atas bawah, kanan kiri, muka belakang. Itu sifat makhluk. Adapun sifat Allah Ta'ala maha suci daripada berhajat kepada waktu dan tempat. Sambungannya pulang, dia adalah yang qadim, yang tidak ada awal baginya. Nah, zat Allah Ta'ala ini maha qadim, tidak ada awal baginya. Itulah maha wujudnya Allah Ta'ala. Supaya kita mengenal sidin, yakin kita bertuhankan Allah. Allah ini sebagai Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Allah ini adalah Tuhan sekalian alam. Diakui orang kafir kah? Kada kata tapai sidin Tuhannya. Sang Allah yang kita sembah sebagai ma'bud, zatul ma'bud, zat yang kita sembah. Zat yang kita sembah, zatul ma'bud. Zat yang disembah itu sifat sini itu wajib kita ma'rifati, wajib kita ma'rifati. Sidin ini Allah Ta'ala zat ma'bud yang disembah ini bersifat wujud, bersifat ada, wajib. Amun Allah Ta'ala akan ada, kayak apa alam semesta dan muha kita ini bisa ada? Pasti ada penciptanya. Mun ada pintul, pasti ada paman pintulnya maulah. Kadang mungkin pintul itu berubah dengan sendirinya menjadi bulat kayak itu. Pasti ada yang menggiling. Apalagi alam semesta yang luas, alamin, baik dunia maupun akhirat, baik alam nyata maupun alam gaib, baik alam jin, alam malaikat, alam manusia. Siapa Rabbul Alaminnya? Ya Allah Ta'ala yang bersifat ada, wajib bersifat ada. Adanya Allah Ta'ala kita yakini tadi apa? Qadim. Tidak ada asal kemunculannya itu kadada. Asal munculnya itu kadada. Amun kita makhluk pasti ada asalnya. Kayak Guru Rasid, kadang mungkin ada timbul dengan sendirinya, pasti ada asalnya. Di mana? Dari perkawinan kedua orang tuanya. Berarti Guru Rasid kadang berhak mengaku Tuhan karena sedih makhluk. Ada asal wujudnya. Setiap yang ada asal wujudnya, sumber wujudnya ada nih, maka hukumnya adalah makhluk. Hanya wujud Allah Ta'ala yang la yasbikuhul adamu. La yasbikuhul adamu. Tidak didahului oleh masa ketiadaan. Hanya zat Allah. Qadim senantiasa ada, tidak ada asal kemunculannya, tidak ada titik terbitnya wujud Allah. Itulah Sang Maha Qadim. Lalu Sang Maha Qadim ini melahirkan lagi sifat qidam. Wajib bersifat sedia, sedia. Mustahil Allah Ta'ala bersifat adam, bersifat tidak ada. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala ini tidak didahului oleh sifat ketiadaan, tidak didahului oleh masa ketiadaan. Nang didahului masa ketiadaan ini sifat makhluk. Tidak usah kita Nabi Adam yang paling Tuhan kan asalnya dari mana? Wa khalaqal insana min tin. Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah liat. Bila ada asal wujudnya makhluk tuh hukumnya. Apalagi kita terkait oleh waktu dan tempat, terkait oleh zaman dan makan, hari, tanggal, jam. Ada kalau tanggal lahirnya kita, jamnya, tempatnya, berarti hukumnya makhluk. Kada kawa kita mengaku qidam, mengaku qadim, kada kawa. Satu hanya yang bersifat qadim, hanya zat wajibil wujud, zatul ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat wujud Allah Ta'ala ini la yasbikuhul adamu,
tidak didahului oleh masalah ketiadaan, maka wajib kita meyakini Tuhan kita ini bersifat kidam, bersifat sedia. Arti kidam tidak ada asal wujudnya. Kalau Allah Ta'ala itu lahir tanggal 7 aja, berarti lain Allah Ta'ala orangnya. Itu apa? Haji Usai. Haji Usai tanggal 7 lahirnya. Nah, ini maknanya kidam. Kadim Tuhan kita itu tidak ada awal kemunculannya, tidak ada titik asal wujudnya tuh ada, senantiasa ada. Itu fi ilmullah, fi ilmillah, pada ilmu Allah. Kadim, kada ada masa munculnya, tidak ada titik awal terlahirnya dada. Nang ada tuh kita dan alam semesta. Bahkan Nur Muhammad pun bersifat baharu karena kayak sifat zat Allah Ta'ala ini kadim. Sementara Nur Muhammad didahului oleh masa Adam, masa ketiadaan. Di ketika Allah sebagai zat sendirian, lalu beberapa sidin mengatakan kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah zat perbendaharaan yang sendirian. Fa khalaqtul khalqa, aku cipta makhluk. Fabi arafuni, supaya apa makhluk tadi mengenal aku. Lalu Allah Ta'ala zat ma'bud ini mengatakan, jadi idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, dari kun inilah jadinya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad pun awal juga didahului oleh masa ketiadaan, maka statusnya Nur Muhammad ini makhluk juga, awal makhluk. Berarti lain Tuhan, awal makhluk mana? Nur Muhammad aja kata kawan disebut kadim, karena yang kadim itu hanya zatul ma'bud hanya zat Allah Ta'ala aja yang bersifat wujud. Sementara Nur Muhammad ini sifatnya maujudun biwujudillah, diadakan dengan sebab wujudnya Allah. Maujudun biwujudillah, adanya sang Nur Muhammad dengan sebab adanya zat Allah. Tak ada hulu zat Allah Ta'ala daripada zat Nur Muhammad. Makanya hukumnya makhluk, tidak bisa disebut kadim. Tapi lihat tadi, ini asalnya kun nih. Bahan baku Nur Muhammad Allah Ta'ala mencipta daripada kun. Nah, bilanya dari kun ini yang bertakluk dengan kun ini, hukumnya adalah makhluk. Jadi yang bersifat kadim hanya zat Allah Ta'ala, lain daripada zat Allah Ta'ala sifatnya adalah muhdas. Nah, wajib Allah Ta'ala bersifat kidam, mustahil bersifat muhdas atau muhaddas, sifat baru. Termasuk Nur Muhammad pun sifatnya adalah muhdas. Apalagi kita nang jauh terludi 2026 nang ini, makinnya wajib bersifat muhdas, bersifat baru. Hanya Allah Ta'ala yang bersifat kidam, bersifat sedia. Kita ini bersifat baharu atau baru, hanyar. Yakin kita selaku orang Ahlussunnah wal Jamaah menyembah Allah Rabbul Alamin ini sebagai zatul ma'bud yang bersifat wujud, bersifat kidam, bersifat kadim, tidak ada awal kemunculannya. Berbeda dengan wujud makhluk, ada titik asal kemunculannya. Jangan kawin mau abah mama mana mau cungal mau kita nih, situlah asal wujud kita. Dari surbi kuitan. Ada jar ulun gurai terlahir daripada apa? Daripada tampaan tanah, asal juga. Ada pekuitan misalnya tiba-tiba ada. Di mana asal wujudnya jar tanah ditampa jadi muhainya misalnya. Berarti kada kadim juga, tetap aja muhaddas. Tadudi juga, asal juga. Mana jauhnya? Dia adalah zat yang kadim, yang tidak ada awal baginya. Artinya mustahil Allah Ta'ala itu bersifat baharu, bersifat muhaddas. Nang bersifat muhaddas itu muha kita sebagai makhluk. Zat Allah Ta'ala wajib bersifat kadim, bersifat kidam, sedia. Tidak ada awal kemunculannya. Namun ada awal kemunculannya, lain bukan ngarannya.
Si anu tuh dia tanggal berapa lahirnya, tanggal saanu, bulan saanu, tahun anu, lain Tuhan, makhluk lain tuh. Kayak apa aja saktinya. Azali yang tidak ada permulaan untuknya. Azali tidak ada labda'a liwujudihi, tidak ada ibtida'nya, tidak ada awal kisah kemunculannya tuh kada ada. Kisah awal kemunculan zat Allah Ta'ala tuh kada ada. Kadim, bujur-bujur azali, kada ada kisah munculnya. Kalau Nur Muhammad ada kisah munculnya dari kun tadi. Apalagi kita nang lebih jauh daripada zaman Nur Muhammad nih. Jangan ada mengaku kadim, mengaku azali. Akui diri kita nih hamba yang baharu, berstatus makhluk bukan khalik. Ini ujung-ujungnya ngaku Tuhan. Jangan sampai seperti orang Yahudi dan Nasrani, saking mahabbah lawan para nabinya, dikatakan sebagai anak Tuhan. Sementara baginda Rasulullah SAW diutus tadi apa? An-Nasara wal Majus, wal Majus aslamu baina yadih sallallahu alaihi. An-Nasara wal Majus, orang Nasrani dan orang Majusi, aslamu baina yadih, masuk Islam di hadapan Rasulullah. Akhlakul karimahnya saking tajamnya baginda Rasulullah. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, semuanya berbondong-bondong masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satupun di antara umat Nabi Muhammad yang menyatakan bahwasanya anna Muhammadan ibnullah, bahwasanya Muhammad itu adalah anak Allah. Kada matan bahari sampai wahini. Kada kita tuh menyatakan Muhammad itu anak Tuhan. Karena kita orang yang bertauhid, diajarkan Nabi tauhid. Diajarkan oleh baginda Rasulullah tauhid kepada kita. Lalu akhirnya kita terlepas daripada keyakinan seperti keyakinannya orang Yahudi dan orang Nasrani yang menyatakan para nabinya di zaman itu sebagai anak Tuhan. Walatil Yahud Uzair ibnullah, orang Yahudi menyatakan Uzair sebagai anak Allah. Wa qalatin Nasara, orang Nasrani menyatakan Isa ibnullah, Isa itu adalah putranya Allah. Dan kita orang muslimin, kada ada sebutan apapun orangnya, sebajingan apapun wujudnya, hibak tatu awaknya, ada suara menyambat Muhammad itu ibnullah ada. Kata Rasulullah. Saking Nabi Muhammad itu berhasilnya mendidik umatnya mengajarkan tauhid. Kayak apa aja hebatnya mukjizat Rasulullah, bisa membelah rembulan, bisa naik Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7. Ada umatnya yang menuduh sebagai putra Tuhan, ada. Saking hebatnya dakwah Rasulullah kepada kita, mengajarkan tauhid kepada kita, tidak ada yang menyatakan hal itu, sebuntat apapun orangnya. Dan suatu dengar belum 37 udah umurnya, ada zaman dengar orang menyambat gitu. Nang satu hal lagi kayak julak mungkin dah sebuah zaman dengar. Ada orang menyambat Muhammad itu putra Tuhan, ada pasti utusan Tuhan. Ya kabar. Nah, ada haji nang 80 aja ada. Itu Rasulullah saking suksesnya di dalam mengajarkan tauhid. Yang selalu ada hidup yang tidak akhir baginya. Hayyun la yamut. Allah Ta'ala itu selalu hidup, tidak ada akhir baginya. Yakni hayyun la yamut, selalu hidup, tidak bisa mati. Amun Allah Ta'ala mati, siapa mau urusi dunia? Mau urusi akhirat? Hayyun itu sifat Allah Ta'ala, yang selalu hidup, yang tidak akhir baginya, kadang mati. Hayyun la yamutu.
selalu senantiasa hidup, tidak bisa mati. Karena sifat mayit, sifat maut itu sifat makhluk. Selain Allah Ta'ala satu bersifat wujud, tidak, baqa, pulang sini itu kekal abadi, baqa, kekal abadi. Kidam ini awal kemunculannya akan ada, dan baqa ini akhir kesudahannya pun tidak ada. Kalau Allah Ta'ala itu ada titik akhirnya, masa matinya, maka batal sifat baqa. Wajib kita memaarifati, mengenal Allah Ta'ala yang kita sembah bersifat baqa, mustahil bersifat fana. Karena baqa ini sifat Allah Ta'ala, fana ini sifat makhluk. Karena Allah Ta'ala itu bersifat hayyun, wajib bersifat hayyun. Kalau makhluk bersifat mayyit. Ini sifat makhluk, ini sifat Tuhan. Hayat itu sifat Allah Ta'ala, hidup. Nah, sifat makhluk adalah mau. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa pasti akan merasakan dha'iqatul maut, merasakan kematian. Zat Allah Ta'ala mustahil. Wajib Allah Ta'ala bersifat hayyun, bersifat hayat. Mustahil bersifat mayyit, mustahil bersifat maut. Nah, itu kita yakini selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah Ta'ala itu bersifat baqa, kekal. Mustahil bersifat fana. Tentang bersifat fana ini kita, sifat sirna, musnah, hancur, binasa, sifat kita. Sifat Allah Ta'ala kamalat, sempurna, kekal abadi, tidak ada keakhirannya. Nang ini nang kita kenalin supaya kita tuh mengenal zat yang kita sembah. Ma'rifatul ma'bud, mengenal zat yang kita sembah. Wajar Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau Sirul Asrar. Apa kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ujar sidin, fa idza lam ta'rifhu fa kaifa ta'buduhu. Kalau engkau tidak mengenalnya, bagaimana bisa engkau menuhankannya? Kalau engkau tidak bermakrifat kepadanya, bagaimana bisa engkau beribadah kepadanya? Wajib mengenali kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenali Tuhan kita, baru nyaman kita menghambakan diri kepada Allah. Kada tak salah sasaran, kada tak salah alamat. Kenali wajib Tuhanku itu bersifat wujud, bersifat qidam, bersifat baqa. Tidak hanya sekedar di lisan saja mengenalnya, menghafalnya, akan-akan kan bisa. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar qalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Apalah tapi memahami dari sifat-sifat tersebut awallah. Bila kata kau memahami, belum jatuh ma'rifat lagi kita, belum mengenal lagi. Ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegangnya. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memang kada memakai ini, yaitu golongan Wahabi. Ada hakun memakai sifat 20. Karena Wahabi itu orang mujassimah. Mereka meyakini Allah Ta'ala bersila di atas aras, bertempat jauhnya Allah Ta'ala di atas aras itu, kayak jauhan. Itu orang-orang Wahabi. Jangan sampai kita jatuh kepada etikat Wahabiyah. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah. Karena apa? Inilah yang diakui baginda Rasulullah. Apa ujaran Nabi? Sayati ala ummati zamanun, akan satap tariku ummati, akan terbagi nanti di akhir zaman umatku itu apa? Bisab'in wa salasina firqah, dengan sebanyak 73 golongan. Kulluhum binnar, semua golongan itu masuk neraka. Wa wahidun minhan najiyah, hanya satu golongan yang selamat daripada 73 golongan tadi. 72 neraka, satu golongan aja yang selamat.